yang menyimak jalannya Health Talk sore hari ini juga bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Salomo 7. Berikut juga untuk Bapak Ibu ataupun juga para hadirin yang nanti akan bertanya langsung kepada narasumber sore hari ini, nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga para hadirin yang berbahagia, senang sekali sore hari ini saya Ika Wibowo bisa memandu jalannya Health Talk sore hari ini, kolaborasi bersama Cegah Stunting Sejak Dini ya. Narasumber yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini adalah narasumber-narasumber yang hebat, yang expert di bidangnya. Kita akan ngobrol masalah stunting, apa sih sebenarnya stunting itu, kemudian bagaimana cara menekan angka stunting, terus bagaimana juga program-program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Solo saat ini untuk pencegahan stunting. Mengingat kalau bicara tentang stunting, data yang coba kita update ya, sejauh ini prosentasenya kalau untuk Solo ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota lain. Solo ini termasuk kota percontohan karena angka stunting di Kota Solo ini lebih rendah ya. Prosentasenya hanya sekitar 2,77%, tapi nanti secara detail kita akan tanya kepada Bu Ning dan juga Dr. Lucy bagaimana sih cara menekan angka tersebut, walaupun sebenarnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan data nasional. Kalau di BKKBN itu sekitar 27, sekian persen ya. Terus kalau Jawa Tengah 28. Baik, kita akan ajak ngobrol bersama kedua narasumber sore hari ini. Yang pertama kami akan kenalkan terlebih dahulu, beliau adalah dokter spesialis dari RSDH Kota Solo. Ada Dr. Lucy Endang Safitri, spesialis anak. Selamat sore Dr. Lucy. Apa kabar dok? Sehat ya dok ya. Yang kedua, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Ibu Dr. Siti Wahyuningsih MKes MH. Bu Ning, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Dr. Lucy dan juga Bu Ning, nanti selain membuka pertanyaan, diskusi kita juga karena on air kita ajak sobat Salopos untuk tanya via WhatsApp ya Bu ya. Ini bicara mengenai stunting. Sebagian dari kita memang sudah mengetahui, tapi kebanyakan juga kadang belum paham betul apa sih sebenarnya stunting, dan mungkin ini lebih expertnya di Dr. Lucy kayaknya. Gimana dok? Apa sebenarnya stunting itu? Sebenarnya ini Dokter Ning juga bidang ini karena beliau yang memandani di Solo ya dok ya. Iya. Saya mungkin menggambarkan saja secara biar mudah gitu aja ya, biar mudah bahwa kalau kita bilang kerdil atau perawakan pendek. Nah, sebenarnya stunting ini bukan suatu diagnosa, bukan penyakitnya stunting, bukan. Stunting itu status tumbuh kembang pada saat itu. Jadi kalau kita ibu-ibu itu punya ini, nah ini harus dipakai betul kemudian. Ini untuk ibunya, ini untuk anaknya, ya. Jadi pakailah buku ini untuk memantau apakah anak kita ini masuk stunted atau tidak. Nah, kalau perawakan pendek, kapan kita bilang perawakan pendek? Kalau panjang badan atau tinggi badannya sesuai umur, tidak sesuai di bawah 2 SD namanya. Di sana nanti ada kurva-kurva. Di sana kita lihat, kita titik di sana berat badan per umurnya anak ini tidak di bawah -2 SD, berarti termasuk perawakan pendek. Iya. Oke. Dengan begitu kita gitu. udah punya gambaran ya, ya. Gitu. Baik, kalau update data stunting sendiri nih Bu Ning, ini kalau di Solo kita tahu Solo katanya sih jadi kota percontohan gitu untuk kota-kota yang lain. Ini benar apa enggak, dan mungkin prosentase atau jumlahnya sekarang sudah seperti apa nih Bu Ning? Ya, bicara status stunting yang ada di Kota Surakarta. Kalau kita lihat angka, memangnya Surakarta ini secara kualitas ini sudah di atas
nasional dan di atas Jawa Tengah secara kualitas. Artinya kalau dari angka lebih kecil daripada angka nasional dan angka Jawa Tengah. Ya. Tetapi bagi kami yang ada di kota Surakarta, Solo ini kan kota kuliner ya Pak. Masa banyak-banyak yang stunting kan nggak pantas kan seperti itu. Maksudnya, nah ini yang selalu kami untuk memacu masyarakat, memacu petugas kami, memacu teman-teman stakeholder yang lain, bagaimana stunting ini menjadi urusan semua pihak. Tadi Bu Retno sudah sampaikan, nggak bisa itu stunting diserahkan pada kesehatan, apalagi Bu Lucy seperti itu ya. Nggak bisa, karena ini urusan bersama itu. Karena stunting itu bisa dikatakan kan hasil dari suatu proses begitu ya. Terus menghasilkan anak yang pendek gitu tadi ya. Jadi bagaimana hulunya harus kita katakan. Nah, angka-angka tersebut, kalau saya pribadi ngapain sih ngurus angka? Ya. Tapi bagaimana kita bekerja untuk menekan angka stunting itu? Ya. Jadi kalau secara nasional ini memangnya kita jauh di bawah ya. Kalau kita lihat, kita pisah ini, saya bawa data ini yang paling akhir ini ya. Saya pisah balita. Balita itu di bawah 2 tahun. Kemudian balita di bawah 5 tahun. Ya. Balita kita itu kalau kita masang di rensranya itu Solo mungkin terlalu berani kali ya banyak. Jadi karena kita berdasar hasil yang terakhir ya. Kita memasang target 2020 itu 3,43. Dan nasional kan 20 ya belum ya. Ya, tapi hasil kita 1,76. Kita 1,76. Jadi sudah di bawah. Ya, apalagi di bawah nasional. Kemudian untuk stunting balita ini 3,59. Ya. Kalau masih 9, kemudian 2021 nah kita masang lagi pastinya harus kita turunkan nih ya, seperti itu. Tapi menurunkan stunting itu 0,0 digit itu ya sulitnya karena itu jumlah yang besar realnya. Jumlah yang besar ya. Kelihatan segitu itu udah ketemunya hampir 500 anak. Ya, ini meskipun kecil tapi masih menjadi PR kita semua. Oke. Saya kembali ke Dokter Lucy ini ya. Kalau bicara tentang stunting juga tanda-tandanya ini seperti apa dokter? Kita bisa menandai stunting. Terus siapa aja sih yang bisa kena stunting ini? Ya kita stunting. Kita untuk stunting ini memang konsentrasinya memang di bawah di 1000 hari pertama. Tadi disebutkan ya dari Ibu Sekda tadi, memang konsentrasinya di 1000 hari pertama. Kenapa sih kok di 1000 hari pertama? Enggak, kalau nanti kan gede sendiri, kalau sudah sunat nanti kan gede sendiri gitu ya. Enggak, ternyata kalau ada hambatan kita dapatkan stunting ini di 1000 hari pertama, maka pencapaian tinggi optimalnya tidak akan tercapai. Tinggi potensinya itu kan waktu bayi lahir dari seorang ibu dan bapak itu kan ada faktor genetiknya nih. Misalnya bapaknya tinggi, ibunya juga biasa aja. Kan harusnya anak ini kan tinggi badannya normal. Tapi begitu dia ada gangguan di 1000 hari pertamanya yang mengganggu tinggi badannya, maka tinggi potensinya itu tidak akan tercapai. Nah, makanya kita harus nemu ini. Nah, nemunya mulai dari perut ibu. Jadi nanti bukan dokter anak saja yang melihat itu, dokter umum saja yang melihat itu, tetapi mulai dari dokter kandungan, ibu bidan juga. Nah, kalau sudah ada pertumbuhan yang terhambat dari dalam kandungan, itu nanti kita akan punya masalah juga di kemudian hari. Jadi mulainya, kalau tadi mulai kapan? Mulai dari dalam perut ibunya. Saat hamil berarti. Iya, betul. Jadi kita harus mempunyai ibu-ibu hamil yang sehat dengan bayi yang sehat. Setelah itu kita bisa berharap kita akan mempunyai bayi-bayi lahir yang sehat. Kemudian tinggal kita pemantauan setelah lahir. Pemantauan kalau saya dari bidang anak itu tadi dengan buku KIA
semua ibu harusnya sudah membaca itu, ibu hamil paling tidak ya. Jangan ibu yang sudah punya putra, harusnya ibu hamil yang sudah mulai membaca. Karena kalau sudah ada bayinya, Bu, biasanya sudah nggak sempat pegang buku. Oh. Iya, jadi nanti akan dilihat di sana kurva-kurvanya ada berat badan, ada panjang badan, paling tidak dengan lingkar kepala. Itu pemeriksaan ukuran yang wajib dilakukan pada 1 tahun pertama setiap bulan, kemudian satu tahun ke atas sampai 3 tahun itu per 3 bulan, paling tidak begitu. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda, jangan tunggu tinggi badannya dulu, jangan tunggu, oh saya akan periksa kalau tinggi badannya udah nggak sesuai, itu sudah terlambat biasanya. Dimulai dari berat badannya dulu, per umur itu dilihat. Kalau sudah mulai ada, tadi kan disebutkan karena gizi kronis tadi ya disebutkan, karena kekurangan gizi kronis artinya dia berat badannya tidak baik dalam waktu yang panjang. Jadi kalau berat badannya sudah jelek, sudah nggak bagus, nanti yang terhambat mempengaruhi tinggi badannya juga. Nah, jadi dimulai dari berat badan, panjang badan, nanti yang terakhir lingkar kepala. Nah, itu yang kita cegah stunting itu, supaya lingkar kepala itu berarti isi kepala nih. Iya. Oke, itu sebabnya juga penting bagi yang sudah menikah, terus calon ibu untuk mengetahui ilmu-ilmunya ya tentang Oke, kuning. Kalau untuk penanganan dari pemerintah Kota Solo sendiri untuk menekan angka stunting ya, atau program-program yang sudah dilakukan seperti apa nih Bu? Ya, tadi Mbak bilang kan mencegah ya. Tadi Bu Lucy sampaikan ini harus dimulai sedini mungkin ya. Kalau kita bicara program dari hulu sampai ke hilir kan seperti itu. Kalau sudah stunting bagi saya ya agak terlambat ya. Tapi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi stunting? Mulai dari remaja sudah ada program bagaimana calon ibu ini supaya menghasilkan atau supaya melahirkan, supaya mengandung bayi yang sehat, nanti lahirnya tidak berat badan, lahir rendah, tidak BBLR, sehingga para remaja putri ini ada program pemberian FE pada remaja putri, ya, FE pada ratri, sehingga remaja ini tidak anemi. Kalau remaja ini anemi, calon seorang ibu anemi, pasti kualitas gizi bayinya nanti nggak bagus. Nah, ini yang mungkin secara medis akan menyebabkan salah satu faktor untuk stunting ya Bu Lucy. Kemudian kita juga ada program bagaimana memberikan makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis. Kalau ibunya kurang energi kronis, ya jangan salahkan kalau bayi yang dikandungnya nanti juga kurang gizi. Ya seperti itu. Ini program-program dari hulu nih kita garap. Kemudian kita juga mempunyai program pemberian makanan tambahan pada balita, prasekolah, nanti sekolah. Ini kita lanjutkan sampai ke sana. Kemudian program deteksi dini tumbuh kembang mulai di posyandu, kemudian anak prasekolah. Kemudian tadi Bu Dokter membawa buku Jambon. Ini buku kesayangan saya, ya. Ini buku Jambon, ini buku kesayangan saya. Ini sekarang di Kota Surakarta diberikan gratis, ya, diberikan gratis kepada masyarakat, ya, diberikan kepada masyarakat. Artinya masyarakat yang pas, ya, ibu hamil. Kalau saat hamil belum terpaksa belum diberi, ya mulai dari tidak ada kata terlambat, pokoknya segera diberi. Ya. Baiknya kan mulai dari persalinan. Dan ini gratis, mungkin di Kota Surakarta banyak muatannya, buku yang dicetak pemerintah kota bagaimana anak harus mempunyai KIA seperti itu ya. Jadi di situ tadi Bu Lucy juga sampaikan kalau sudah punya bayi jangan nggak sempat baca. Ya. Makanya ada program kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ini kita laksanakan. Kemudian juga ada kelompok pendamping ibu. Kemudian ada program inisiasi menyusui dini. Ada program juga
inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif. Ya, ini jadi program-program kita garap dari hulu sampai hilir supaya tidak terjadi stunting. Ya, gitu. Oke, ternyata memang sudah lumayan banyak ya. Tapi sejauh ini gimana Bu tanggapan masyarakatnya sendiri, terus terutama pada para calon-calon ibu nih? Ya. Jadi mendidik perubahan perilaku itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ya. Merubah perilaku kepada pemahaman yang dia untuk bisa berubah, berbuat itu melalui suatu proses. Makanya ada kelas ibu hamil, ada kurikulumnya ya harus berapa kali pertemuan seperti itu. Ya. Kemudian ada KP Ibu, ini banyak guru saya di sini, ibu-ibu PKK ini kader saya, ada Bu Mariam dan yang lain. Ini kita gerak nih. Ini juga ada EID yang selalu membackup bidang kesehatan. Ini bagaimana memberikan PMT dan sebetulnya stunting ini menurut saya dampak ya Bu Lucy ya. Bagaimana anak dilahirkan hidup pada kondisi lingkungan yang tidak sehat. Higiene sanitasinya nggak sehat, selokan yang di depannya mampet sehingga terjadi sering diare. Sering diare ini faktor stuntingnya besar. Jadi kalau stunting jangan berpikiran kita hubungannya dengan makan gitu enggak. Tidak hanya itu, karena faktor lingkungan, faktor penyakit-penyakit yang lain ini juga mempengaruhi. Maka TBC berpengaruh pada stunting bisa. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa komplek itu jambannya nggak sehat, masih banyak buang air besar sembarangan? Bisa dampaknya stunting. Nah, seperti itu. Program KB kita tarik kembali. Ya. Makanya sekarang BKKBN kan berperan pada stunting. Ini mainnya di hulu. Nah, bagaimana seorang calon ibu harus dididik? Bagaimana dia mempunyai konsep, mempunyai pemahaman dalam mempersiapkan bayi yang saya kandung ini supaya tidak nanti stunting. Oke. Ya, karena pencegahan itu punya peran yang lebih besar untuk daripada kalau sudah stunting itu sulit sekali memang. Itu yang kita sering temukan kalau sudah datang di rumah sakit ya, kalau rumah sakit JIH, kalau kebetulan saya hanya di JIH, kebetulan kalau ada pasien datang sudah stunting, saya sudah pusing itu biasanya karena tidak bisa kan, kalau berat badan masih bisa, ini malamnya sebulan ini begini nanti naik berat badan, tapi kalau tinggi sudah orang tuanya pasti, ini sebulan kok belum naik ya tinggi badan, sulit sekali. Ya, biar juga menjadi pembelajaran ya untuk kita semua nih, dokter dan juga Bu Ning. Cara pencegahannya ini mesti seperti apa sih sebenarnya? Dokter. Kami tenggelam semua. Karena pencegahannya itu kompleks sekali tadi. Bu Ning tadi sudah menceritakan begitu. Dari masyarakat sendiri, mulai dari remaja itu sudah kita ingin mencegahkan itu ya. Cuman kadang-kadang yang belum mau mengerti itu yang diajak itu tadi. Kenapa kok remaja putri harus minum FE? Ya kan agak nggak enak ya Bu rasanya. Tapi kalau anak-anak itu kita beritahukan, mereka lebih menerima, karena kalau anak-anak remaja ini kan belum banyak pikirannya, belum banyak pikir. Jadi kalau dimasukkan begitu lebih mudah untuk menerima dibandingkan yang ibu-ibu. Ya. Tapi kita berharap tetap ibu-ibu ini punya peran banyak, karena ibu-ibu nanti yang mengasuh. Karena pola pengasuhan itu sangat-sangat berpengaruh nanti untuk satu penyebab apa sih yang bisa menyebabkan stunting yang paling gampang dilihat ya, paling gampang dilihat asupan makanan, kemudian ini dengan pola asuh ya, nanti pola asuh memberi makan, kemudian infeksi, kemudian yang satu lagi kalau genetik tidak terlalu berpengaruh, kecil sekali pengaruhnya.
Nah, lingkungan tadi sangat besar pengaruhnya untuk infeksi. Ya, kami ada contoh aja untuk asupan makanan ya, contoh untuk asupan makanan. Kami ada bukan Solo tapi sekitarnya Solo. Saya punya di rumah sakit CIH itu saya bikin map alamat-alamat pasien-pasien dengan gizi kurang. Ya, gizi kurang. Kebetulan memang bukan dari Solo. Ya, tapi yang dari sekitar Solo. Solo Raya gitu ya. Ya, tapi ada kantong-kantong tertentu. Ya, kantong-kantong tertentu. Saya kadang-kadang ini pola pemberian makannya begini. Terus saya pasti tanya, ibu dalamnya mana? Gitu. Oh situ. Ya, ya. Jadi mereka kayak punya adat. Misalnya anak itu kalau sudah 1 tahun jajan. Ya, setelah jajanannya itu kebetulan yang bukan yang diajarkan di PMT, bukan yang diajarkan di sini. Jajanan itu kemudian membuat iritasi di saluran cerna, saluran nafas dan sebagainya, sehingga pola makannya jelek. Nah, begitu pola makan jelek, asupannya turun, dan berat badan tidak akan naik dengan baik, dan seterusnya itu. Kemudian infeksi yang paling banyak kami temukan di rumah sakit itu infeksi saluran nafas, saluran cerna dan saluran kencing sekarang bunyi yang banyak juga. Iya, saluran kencing. Ternyata dari kalau saluran nafas dan saluran cerna itu agak ya yang itu tadi yang dengan lingkungan yang kurang baik tadi. Tapi saluran kencing ini merata. Dari yang pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, dari ekonomi yang baik sampai ekonomi yang kurang, itu hampir merata karena sekarang ada mereka kurang menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan saluran kencing ini. Satu, kita iya betul. Ya, jadi pakai popok yang sekali pakai ya. Saya mantul kalau nanti ada itu merek itu diapers ya. Iya betul ibu. Ya, diapers itu sebenarnya bukan diapersnya yang bermasalah, tapi air kencing yang ada di dalam diapers itu. Mereka kontak lama dengan kelamin bayi atau kelamin anak sehingga si kuman ini gampang masuk lagi ke dalam saluran kencing. Itu satu. Yang kedua, kemudian kita sedang menggalakkan dari JIH untuk sunat bayi. Khitan pada bayi itu kalau Muslim kita menganut dari Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk 7 hari untuk khitan pada anak laki-laki. Kemudian dari WHO sendiri antara 8 sampai 14 hari.